Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita awali di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu, dan di dalam kerendahan hati kami datang memuji dan memuliakan-Mu, bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Tuhan juga yang terus menyertai, memberkati, dan senantiasa menyediakan kehidupan bagi kami untuk kami jalani. Dan di hari yang baru ini Tuhan, kami datang bermohon kepadamu, memohon curahan Roh Kudus-Mu agar Engkau menghadirkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dalam keadaan pergumulan yang teramat berat, ketika kita menghadapi tantangan yang teramat berat, atau mungkin juga kedukaan yang berat, kita berada dalam posisi krisis dalam kehidupan kita. Secara psikologis, ini akan membuat kita sedih, berduka, dan mungkin juga kita merasa lemah, merasa kehilangan tenaga, bahkan mungkin juga kehilangan motivasi, bahkan banyak hal yang terasa hilang, berkurang dari dalam kehidupan kita. Dan pada saat yang sama, kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Dari siapa saja? Biasanya kita mencari orang-orang yang ada di sekitar kita, para sahabat, orang-orang dekat, atau siapapun yang kita anggap yang layak menjadi pengaduan dan bersedia memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan kita akan sangat bersyukur ketika ada yang menolong, membantu kita di saat kita mungkin tidak meminta pertolongan, tetapi akan sangat menjadi sebuah sukacita, kegembiraan kalau ada orang yang langsung bersedia seolah mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Nabi Yeremia juga menghadapi tantangan yang teramat berat. Dia menghadapi krisis yang berat dalam hidupnya ketika menghadapi umat Israel yang tegar tengkuk itu, menghadapi umat Israel yang menolak firman Tuhan ketika dia memberitakan, sekalipun yang dia nyatakan itu adalah kebenaran, namun dia ditolak, bahkan dia mengalami kekerasan, dia mengalami kekejaman di tengah-tengah pelayanannya, dan dia sampai meratapi kehidupannya itu sendiri, dan juga tugas tanggung jawab pemberitaan firman yang dia kerjakan itu. Tetapi dia sadar bahwa yang memerintah, yang mengutus dia adalah Tuhan. Sehingga sekalipun dia merasa berat sekali, tetapi dia harus tetap melakukan itu, mengerjakan itu. Karena Tuhan Allah sang pemilik kehidupan itu sendiri, pemilik umat itu sendiri yang mengutus dia ke medan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang sangat teramat berat, dalam kedukaan atau krisis yang dia alami, ternyata Tuhan selalu menyertainya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan hambanya, Nabi Yeremia. Begitu juga dengan kita hari ini. Ketika firman ini diberitakan kepada kita, ini juga menegaskan dan meneguhkan iman kita
bahwa imanmu, imanku, iman kita kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang benar, di mana kita senantiasa disertai oleh Tuhan Allah yang memberkati kita, yang beranugerah, yang telah menyelamatkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir, dia selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami pergumulan, persoalan yang berat, sekalipun kita menghadapi tantangan demi tantangan, firman ini telah menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, bahwa Tuhanlah yang berjuang untuk kehidupan kita, sehingga kita mampu atau dimampukan untuk melewati, mengalami, bahkan sampai kepada kemenangan yang gilang gemilang atas apapun yang menjadi pergumulan kita. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, dialah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, begitu tegas sekali apa yang menjadi pengakuan iman dari Yeremia lewat firman ini, itu juga yang menjadi pengakuan iman kita. Rasakanlah penyertaannya, pemeliharaannya, pertolongannya, Tuhan yang akan memperjuangkan apapun yang menjadi perkara di dalam kehidupanmu. Ketika kita hidup melakukan kebenaran, keadilan, melakukan firman Tuhan, sekalipun dunia ini menolak, sekalipun orang-orang di sekitar kita berlaku curang tidak adil, tetapi ingatlah, percayalah, Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan Roh Kudus, dialah yang memperjuangkan perkara kita, dan dialah yang menyelamatkan kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah setia, dan di dalam kesungguhan melakukan firman-Nya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan terus berkarya menyertai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang telah menguatkan kami agar kami tetap bersandar, berserah kepadamu, mengandalkan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah yang memperjuangkan perkara kami. Apapun itu yang menjadi pergumulan kami, kekuatan, hikmat datangnya daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani, melewati, dan memenangkan setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang peduli. Engkau menyelamatkan kami di dalam belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, taat, tunduk kepada Tuhan, dan di dalam kesungguhan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat terus merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Kami berserah tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami, agar dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan bersyukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.